Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, kali ini kita mau gali pemikiran Rolf Dobelli, terutama yang terinspirasi dari Nassim Nicholas Taleb ya, soal konsep Black Swan itu. Ya, kejadian langka, dampaknya gede banget, tapi baru bisa dijelasin belakangan. Betul. Nah, sumber-sumber yang kita pegang ini nunjukin gimana bias-bias kita, cara pikir kita yang kadang meleset, bikin kita susah banget ngadepin, atau bahkan, ini menarik nih, ngambil untung dari kejadian tak terduga. Jadi misi kita sekarang, bongkar jebakan mental ini, terutama soal prediksi, risiko, sama gimana kita bisa lebih bijak soal ketidakpastian. Termasuk ide Dobelli soal cara mengambil untung dari yang mustahil tadi. Siap? Siap. Intinya sih, kenali dulu cara kerja pikiran kita sendiri, biar nggak gampang kejebak. Jadi bisa lebih jernih gitu ya, pas ketemu peristiwa yang, ya kayak kata Taleb, nggak diundang, tapi bisa ngubah segalanya. Kan, lebih ke jadi lebih siap aja. Oke. Jebakan pertama nih yang kayaknya umum banget, hindsight bias, bias tilik balik. Dobelli kasih contoh kayak kemenangan Reagan atau dominasi Google atau pemicu Perang Dunia I. Setelah kejadian rasanya semua itu, wah udah jelas banget bakal terjadi kan? Iya. Kayak, udah kelihatan kok arahnya. Nah, padahal kalau kita balik ke masa itu, situasinya kan nggak pasti banget. Anda pernah kan ngerasa tiba-tiba jadi pinter gitu setelah kejadian? Haha, sering. Itu karena otak kita otomatis ngerangkai cerita yang rapi dari fakta-fakta setelah kejadian. Biar koheren, biar masuk akal. Bikin yang acak jadi kelihatan lurus gitu ya? Betul. Nah, bias tilik balik ini sering jadi pintu masuk ke jebakan berikutnya. Overconfidence effect. Terlalu percaya diri. Oh, nyambung ya? Nyambung banget. Karena kita merasa tahu masa lalu, kita jadi kelewat yakin bisa nebak masa depan. Padahal ingat studi TED Talk nggak yang soal para ahli itu? Oh, yang prediksinya sering ngaco itu? Nah, itu dia. Prediksi para pakar, apalagi jangka panjang, seringkali nggak lebih bagus dari tebakan acak, gitu. Ini nunjukin betapa terbatasnya kemampuan prediksi kita, sepinter apapun kita ngerasa. Wah, itu tamparan keras ya buat kita. Oke, selain ilusi bisa baca masa lalu dan kepedean soal masa depan, ada lagi availability bias, bias ketersediaan. Kita cenderung, terpaku sama info yang paling gampang diingat, paling heboh, atau baru aja kejadian. Dobelli contohin dokter yang mungkin fokus ke obat favoritnya aja. Atau pasar saham yang heboh banget sama berita suku bunga jangka pendek, padahal dampak ke ekonomi realnya mungkin nggak segitu-gitu amat. Benar. Informasi yang tersedia di kepala kita itu mendominasi banget ya. Dan ini nyambungnya erat sama neglect of probability, pengabaian probabilitas. Kita ini secara naluri ya lebih kepengaruh sama besarnya dampak daripada kemungkinannya. Contohnya kayak lotre gitu, hadiahnya gede banget, jadi kita nggak mikir susahnya menang. Persis. Atau eksperimen sengatan listrik itu. Orang lebih takut sama rasa sakitnya daripada mikirin seberapa kecil kemungkinannya kena setrum. Kita payah deh memahami probabilitas secara intuitif. Makanya kita bisa jadi lebay, takut sama risiko kecil yang heboh kayak kecelakaan pesawat. Tapi malah cuek sama risiko besar yang jarang tapi bisa fatal, kayak krisis finansial. Nah, ini inti dari banyak fenomena Black Swan, kan? Nah, ini nih bagian favorit saya dari Dobelli, soal gimana caranya kita nggak cuma selamat, tapi bisa untung dari Black Swan ini. Dia ada saran kan? Ada 2 poin penting. Pertama, tempatkan diri Anda di situasi yang bisa kena durian runtuh kalau ada Black Swan positif. Contohnya gimana tuh? Jadi seniman, penemu, atau pengusaha dengan produk yang istilahnya scalable. Yang kalau sukses, untungnya bisa meledak tanpa harus nambah jam kerja linier. Oke. Terus yang kedua? Sebaliknya, hindari sebisa mungkin situasi yang rentan kena hantaman Black Swan negatif. Maksudnya? Ya, jangan kebanyakan utang, investasinya hati-hati, terus gaya hidupnya jangan boros. Ini bedanya profesi scalable sama yang non-scalable, kayak karyawan atau dokter gigi gitu. Yang jual waktu, penghasilannya ada batasnya. Jadi risikonya beda ya, tergantung jenis pekerjaannya? Banget. Ini bukan soal mana yang lebih baik, tapi sadar aja sama potensi dan risikonya. Ini nyerempet ke soal ilusi keahlian versus keberuntungan juga ya. Kita sering mikir sukses besar itu murni karena hebatnya orang itu. Padahal faktor beruntung, termasuk beruntung nggak kena Black Swan negatif, itu perannya gede banget. Sering lebih gede dari yang kita akui.
Mungkin mereka hebat, tapi mungkin juga kebetulan aja pas di tempat dan waktu yang tepat. Bisa jadi. Makanya konsep lingkaran kompetensi ala Warren Buffett itu relevan banget. Fokus di area yang benar-benar Anda kuasai, kelola risiko di situ. Jadi bukan soal nebak kapan Black Swan datang ya? Hampir mustahil itu. Lebih ke bangun sistem yang kuat biar tahan banting. Atau malah bisa manfaatin keadaan pas guncangan itu datang. Oke, jadi kalau kita rangkum ya, kita ini semua rentan banget sama bias. Dari mulai ngerasa bisa baca masa lalu, kepedean, fokus ke yang heboh aja, ngabain probabilitas, sampai salah kaprah soal skill versus hoki. Kayaknya langkah pertama emang harus ngakuin keterbatasan kita soal prediksi ya. Betul sekali. Dan kesadaran itu mungkin bisa bawa kita ke satu pertanyaan penting buat Anda renungkan nih. Apa tuh? Kalau emang kita nggak bisa prediksi guncangan besar berikutnya secara akurat, jangan-jangan strategi paling cerdas itu bukan sibuk nebak apa yang bakal terjadi. Terus gimana dong? Mungkin lebih baik kita fokus bangun ketahanan, resilience, sama kelenturan, adaptability dalam hidup kita, rencana kita. Biar apapun kejutannya nanti, mau itu angsa hitam negatif atau positif, kita lebih siap ngadepinnya. Bahkan mungkin ya, bisa menari sama kejutan itu pas dia datang tanpa permisi.